Baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Silakan siapa yang memimpin nyanyi dan doa. Dan yang mengundur. Baiklah, sebelum memulai kelas perkuliahan kita angkat satu lagu pujian. Kita perhatikan di grup dari buku ND 227. Yesus moduni tondi. Yesus moduni tondi. 1, 2, 3 ya. Yesus moduni tondi. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan buat kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami boleh berkumpul ya Tuhan di dalam ruangan ini, di mana sebentar kami akan memulai proses perkuliahan kami. Kiranya Tuhan berkatilah hati dan pikiran kami, agar senantiasa apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kami mengerti dan memahami setiap materi pembelajaran yang boleh disampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan Bapak dosen kami memberikan materi dan Tuhan, kiranya Kau berikan kekuatan, kesabaran, serta kebahagiaan dalam memberikan materi pembelajaran Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kiranya sempurnakan melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat dan Juru. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan masuk pada pertemuan yang ke-6 ya. Siapa? Priscilia Hasipayung. Siapa? Di sini kita, teman kita ini. Priscilia Hasipayung, kelas kita bukan kan? Ini Priscilia, dia WA saya, maaf Pak, sering nggak datang. Kuat aku kuliah Pak, gemetaran tanganku. Jadi baru dibilang sekarang. Iya Pak, dia semenjak kawannya cerita, semenjak mamanya meninggal dia gitu. Mungkin ada rasa ketakutan dalam dirinya Pak. Bahkan kalau sama bapaknya aja dia merasa takut dipukul, padahal tidak. Sering mengurung diri dalam kamarnya dia. Dia orang mana? Orang Kembang dia. Semenjak mamanya meninggal. Baru meninggal. Iya, sejak emaknya meninggal, tinggal bapak. Maksud itu baru meninggal bapak? Belum tahu juga saya, Pak. Tapi dia berubah sejak saat itu, kata kawan-kawan. Dia anak berapa? Pertama atau kedua? Anak kedua Pak, ada kakaknya satu di Jakarta bekerja. Lalu Priscilia ini nomor 2, ada satu adiknya yang SMA. Dia sudah empat kali absen. Maka tadi saya peringatkan kepada teman-temannya, kalau minggu depan dia tidak masuk lagi, itu berarti kan dia sudah gagal mata kuliah itu. Lalu ternyata dia baru WA saya hari ini, kupikir tadi kelas kita ini. Oke lah, saya akan telepon nanti dia setelah ini ya. Nah, kasihan kalau begitu keadaan dia kan harus ditolong dia kan. Oke lah. Desi, Dita, Franz, Giovanni, Indri, Johannes, Monica, Novita, Rada,
Selvi Hadir Pak. Gunawan, Hadir Pak. Edward Hadir Pak. Tulus, Hadir Pak. Natalia. Oke, silakan tanda tangan ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bentuk dan isi skripsi ya. Minggu yang lalu saya janji untuk memberikan contoh halaman bentuk proposal skripsi. Nanti sekaligus saya akan kirimkan bentuk skripsi di halaman depannya. Semua format-format yang baku itu supaya sekaligus saya kirim nanti. Nah, memang tidak saya muat di sini, tapi nanti saya akan buat contohnya sekaligus dalam materi-materi yang saya sampaikan selama ini, gitu ya, supaya jangan berulang-ulang nanti saya kirim. Nah, jadi dalam buku panduan kita ada 3 bagian besar dari skripsi. Kalau kemarin bentuk proposal skripsi sudah dijelaskan, itu pendahuluan, ya, latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan, manfaat, baru metodologi dan sistematika Indonesia. Itu bentuknya proposal. Sampai berhenti dia di bentuk sistematika Indonesia. Tapi kalau bentuk skripsi itu terdiri dari 3 bagian besar. 3 bagian besar yang akan kita bahas nanti. Skripsi itu terdiri dari 3 bagian besar. Nah, apa itu yang 3 bagian besar itu? Yang pertama itu ialah awal. Yang kedua ialah bagian inti. Dan yang ketiga bagian referensi. Ini 3 bagian besar daripada kesimpulan dari satu. Ini bagian besar dari skripsi. Pertama awal, kedua inti, ketiga kesimpulan dan saran. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa itu bagian awal? Nah, sama seperti kemarin dalam bentuk proposal itu harus ada lembar awal ya, lembar awal atau halaman judul. Jadi nanti di sini bagian awal ini ada halaman judul. Ini yang pertama, halaman judul. Jadi halaman judul itu kemarin proposal skripsi sudah kalian catat. Nah, nanti halaman judulnya ini nanti akan saya kirimkan juga sama kalian. Contoh halaman judulnya. Nanti kalau misalnya ini kertas itu, nanti di sini judul. Judul itu harus besar semua ya, besar. Nanti font 18. Lalu setelah judul
ditulis di bawah di sini skripsi. Skripsi baru diajukan untuk melengkapi tugas-tugas skripsi. Jadi diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan atau pendidikan Kristen atau studi. Itu berdiri di situ. Baru setelah itu baru oleh itu nanti nama dan NIM. Nama NIM. Baru setelah itu nanti di sini logo STT. Baru nama institusi. Itu STT bisa Medan. Program studi prodi pendidikan agama Kristen tahun 4 baru tahun 2023. Nah, seperti nanti dia dalam pertama judul skripsi diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan Kristen SPD oleh nama nih logo ST baru sekolah tinggi tingkat usaha Medan prodi pendidikan agama Kristen 2003. Nah, itu di halaman pertama. Lalu bagian yang kedua nanti adalah halaman persetujuan. Halaman persetujuan atau pengesahan. Halaman persetujuan atau pengesahan. Nanti di halaman persetujuan dan pengesahan itu ditulis nanti di sini ialah STT Sekolah Tinggi Teologi Akhisabda Medan. STT Sekolah Tinggi Teologi Akhisabda Medan. Baru nama NIM, baru prodi, baru judul skripsi. Judul skripsi. Baru setelah itu skripsi ini diajukan di sini ada judul skripsi ya. Baru di sini skripsi ini diajukan untuk ini sama seperti ini. Diajukan ini sama seperti ini. Baru setelah ini sama dengan ini, baru dibuat lagi bawah karena lembar pengesahannya disetujui oleh
disetujui oleh di sini pembimbing 1, di sini pembimbing 2. Baru nanti di bawahnya disahkan oleh ketua SRD. Di sini ketua Prodi. Nah itu lembar pengesahan. Jadi ada sekolah tinggi tidak berbeda, nama, NIM, Prodi, institusi diajukan untuk melengkapi ini kan, baru disetujui oleh pembimbing 1, pembimbing 2, disahkan oleh ketua SD, ketua Prodi. Ini bagian yang kedua dari awal. Ini masih bicara awal-awal ini, awal-awal. Baru prakata atau kata pengantar. Ini bagian yang ketiga. Ini prakata atau pengantar. Nah, prakata atau pengantar ini kalian mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada pertama mungkin kepada Tuhan ya, kepada orang tua, baru kepada dosen pembimbing, kepada siapapun yang terlibat, yang membantu, mendoakan kalian menyelesaikan skripsi itu. Itu prakata pengantar. Tapi dalam prakata pengantar jangan sering menyingkat-nyingkat atau membuat nama-nama singkatan. Karena kadang-kadang kan di situ dibuat terima kasih ya Beb. Kasih apa Beb? Beb, ngerti kita Beb? Itu kan bahasa gaul kan? Atau terima kasih ya Hani. Jadi jangan lebay maksudnya, karena itu kan bahasa akademis, jangan dibuat bahasa-bahasa prokem atau bahasa-bahasa gaul. Lalu jangan terlampau lebay ya. Karena begini, kadang-kadang mahasiswa ini pun membuat kata-kata pengantar ini lebay sekali. Terima kasih kepada yang terkasih yang telah menemani penulis mulai dari awal hingga akhir, yang telah mendoakan penulis dari awal hingga akhir. Kasihmu luar biasa. Padahal bapak mamanya siang malam mendoakannya, capek ke sawah, ke ladang, ke kantor mencari kehidupan supaya kuliahnya selesai. Kalimat pertama di atas, terima kasih buat bapak dan mama yang telah mendoakan penulis. Itu saja kalimatnya, satu kalimat. Tapi kepada yang terkasih tadi, satu paragraf. Anjong kali. Seolah-olah dia lah segalanya. Padahal bapak mamanya sudah capek menyekolahkan dia, hanya satu kalimat. Terima kasih ya bapak, mama, kasihmu tiada tara. Selesai. Kasihan. Dan itu jangan-jangan tidak dikasih ke orang tua setelah selesai skripsi. Dan orang tua kalau membaca itu, masa satu kalimat untukku katanya. Kepada dosen pembimbing 3 kalimat, kepada teman-teman 5 kalimat, kepada terkasih 1 paragraf. Jadi aneh. Itu pun kalau jadi, sudah dibuat 1 paragraf di skripsi nggak jadi pula. Lalu setelah itu dia ambil gunting, dia robek lah itu. Karena yang terkasih itu sudah hilang di tengah jalan, ditikung orang di tikungan itu kan. Artinya jangan lebay.
belum berakhir, masih cerbung kan, masih cerita bersambung. Kadang-kadang ya selama kuliah ada banyak orang azas manfaat kan, azas manfaat selama kuliah biar ada teman curhatnya, biar ada teman apa ya diskusi. Setelah tamat dia pergi merantau ke negeri jiran, lupa dia, dilihatnya lagi yang lebih baik dan lebih bagus, lupa dulu itu kan itu. Nah, itu. Jadi jangan terlampau lebar. Maksud itu kata pengantar itu yang normatif aja. Kalau menurut saya lebih banyak buatlah tulisanmu terhadap orang tuamu. Banyak, kalau bisa 3 paragraf. Lebih baik yang lain-lain pendek-pendek. Karena itulah ungkapan cintamu yang bisa kau ungkap di selembar kertas. Kalau bapak ibumu membaca itu dia akan bangga. Karena banyak kata yang kau ucapkan di karya tulismu. Jangan sakit hati karena hanya satu kalimat. Terima kasih ya papa mama atas kasih sayang. Titik. Kadang kita membaca pun, aduh kasihan sekali orang tua gini gitu ya. Dan itu hanya 1-3 halaman ya. Jangan panjang-panjang. Ini kadang-kadang orang buat halaman-halaman sehingga habis halaman yang lain. Ini cukup 1-3 halaman. Jangan panjang-panjang. Kalaupun kamu punya teman A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, jangan tulis itu. Panjang sekali. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang tak bisa kutuliskan namamu. Cukup gitu aja. Supaya singkat. Kalau kau tulis nanti, kalau adik kakak oke lah. Sampai tulang, namboru, bulang, semua kan. Baru teman-teman satu stam, tulis lagi semua ini kan. Teman-teman satu kos, tulis lagi. Teman-teman satu gereja, wah kapan selesainya? Terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ya. Itu halaman halaman prakata atau pengantar. Lalu yang berikutnya ini abstrak. Nah abstrak itu bukan abstraksi. Di kampus kita ini dibuat abstraksi. Nanti kalau kalian baca skripsi kakak tingkatmu 4 tahun ke atas ke bawah ya, itu abstraksi dibuat. Kalau 3 tahun belakangan ini sudah harus saya robah itu semua. Jangan lagi abstrak. Abstraksi itu kayak pagelaran, demonstrasi gitu ya. Tapi kalau abstrak itu intipati, saripati. Kalau pernah perasa santan, intinya itulah abstrak. Makanya abstrak itu ditulis dalam satu spasi. Kemudian New Times Roman font 12 itu ya, satu spasi New Times Roman font 12 dan jumlah katanya 250 kata. 250 kata, jangan lebih. Kalau kurang boleh. Nah apa yang 250 kata itu? Terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama itu why. Why itu artinya mengapa kamu memilih judul itu? Apa alasan memilih judul? Saya memilih judul ini karena saya bla 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 bla. Alasan saya memilih judul ini bla 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 bla. Sedikit, jangan panjang. Itu why. Itu paragraf pertama. Dan paragraf yang kedua adalah ini how. Bagaimana kamu menyelesaikan persoalan akademisnya? Berarti kan metodologi. Itu bicara metodologi. Bukan alasan. Ini bicara metodologi. Metodologi penulisan. Apakah kau pilih kualitatif, kuantitatif, atau campuran? Itu bicara how. Lalu yang ketiga, paragraf yang ketiga, isinya ialah result. Hasil penelitian.
apa hasil penelitian. Jadi itu yang ada di abstrak ini. Jadi why, mengapa, apa alasannya, lalu how, metodologi penulisanmu apa, lalu result, apa hasil penelitian. Jadi tidak lebih dari 250 kata. Jadi dia intipati. Jadi kalau kami membaca skripsi orang yang hendak kami uji, kalau saya secara pribadi saya baca dulu abstrak. Kalau saya baca abstrak, baru nanti kemudian saya baca kesimpulan. Karena disitulah nanti akan kita temukan jawaban-jawaban terhadap penelitian. Ini abstrak. Ini harus kalian ingat nanti. Ini di halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat langsung abstrak. Nah ini yang disebut dengan abstrak. Masih di halaman awal. Lalu setelah abstrak yang kalian buat nanti ialah daftar isi. Nah daftar isi ini nanti kita akan mengerjakannya harus secara otomatis, bukan manual. Banyak mahasiswa menghabiskan waktu untuk menyusun daftar isi, karena dia print dulu semua, lalu dia ketik halaman 1, halaman 10, itu capek, itu manual itu. Tapi kalau daftar isi yang otomatis itu tinggal hitung detik, enter, semua nanti skripsimu dia susun secara otomatis daftar isinya. Nanti kita akan simulasi latihan nanti tentang itu. Nanti disiapkan kalian lah tulisan-tulisan yang membutuhkan daftar isi. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Jadi tidak menghabiskan waktu. Kalau dikatakan besok kumpul, saat ini sudah selesai daftar isi, tinggal hanya enter itu, langsung terisi daftar isi. Nah setelah itu daftar isi baru daftar singkatan. Nah daftar singkatan ini apa yang kau singkat di dalam skripsi, makanya nanti baca skripsimu apa singkatan. Biasanya yang pertama itu kitab suci. Nama-nama kitab suci disingkat. Singkatannya harus sesuai dengan kitab suci. Lihat nanti Alkitab bagaimana singkatannya. Yang sering salah mahasiswa membuat Petrus misalnya jadi Pet, padahal PTR. Membuat Markus Mark, padahal MRK. Atau membuat Wahyu, membuatnya Wah. Atau membuat Mazmur Mas, padahal MJM. Itu contoh-contoh. Atau Kisah para Rasul langsung kisah, padahal kis kan? Nah itu contoh. Jadi harus dihafal. Lihat nanti di kitab suci. Dan tersingkatan yang lain selain kitab suci, mungkin yang umum-umum, mungkin PGI, DGI, KWI, apalagi KBBI, pokoknya yang umum. Baru apa lagi? Kalimat DST, DLL, DSB. Harus kalian lihat lah. Semua baca apa yang kalian singkat. Nah setelah daftar singkatan, masuklah daftar tabel kalau ada. Nah biasanya ini kalau orang pakai daftar tabel yang kuesioner, yang pakai kuantitatif pasti adalah tabel-tabel. Kalau wawancara jarang pakai tabel. Tapi kalau ada penelitian yang merupakan tabel, hasil penelitian boleh tabel. Nah itu setelah daftar tabel ada daftar gambar. Daftar gambar, misalnya gambar-gambar penelitian atau gambar sekolah, gambar siswa, atau gambar-gambar apapun yang berkaitan dengan skripsi. Jangan pula nanti buat gambarmu yang tidak ada kaitannya dengan skripsi. Jangan, harus yang berkaitan dengan skripsi.
Nah, setelah daftar gambar adalah daftar lampiran. Nah, daftar lampiran. Lampiran ini misalnya itu di belakang nanti. Setelah daftar kepustakaan baru lampiran, misalnya surat penelitian dari kampus. Ketika kalian meneliti ada surat pengantar penelitian atau surat tugas atau surat angket, surat wawancara atau hasil-hasil angket atau apapun yang menjadi lampiran. Nanti terserah. Nanti kita bahas itu di bagian ini terakhir apa itu lampiran. Nah, inilah yang ada di bagian awal. Jadi ada 9 item. Jadi mulai dari halaman judul, halaman persetujuan atau pengesahan, kata atau kata pengantar, abstrak, repetisi, daftar singkatan, daftar tanggal, daftar gambar, daftar lampiran. Sampai di sini ada kira-kira pertanyaan. Ini bentuk skripsi. Silakan. Ya, Pak, pertanyaan saya itu Pak yang di halaman judul. Terus kan di situ kan Pak di bawah logo STT itu kan prodi Pak. Di situ prodi Pak atau jurusan Pak? Kita tidak ada jurusan. Karena jurusan itu kalau dia institut atau universitas. Kalau sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi dia prodi, program studi. Jadi kita hanya ada program studi teologi, program studi PHK dan program studi pasca sarjana. Kita masih 3. Dulu kita memang namanya Institut Teologi Abdi Sabda ITAS dulu. Lalu kita menurunkan kelas kita menjadi ICT. Lalu sekarang ingin lagi bercita-cita jadi ITAS lagi. Kita sedang memprogramkan kembali ke ITAS. Tapi harus menambah 1 minimal prodi lagi. Kami sudah bahas prodi misi, lalu saya sudah siapkan konsep prodinya, tapi belum disahkan. Harus melalui prosedur ya, pengesahan sebuah prodi baru. Sehingga nanti jadi 4 prodi di sini. Prodi teologi, prodi PHK, prodi misi, prodi pasca sarjana. Lalu ini sekarang kami juga sedang menyusun prodi lain di pasca sarjana, prodi MPDK dan prodi doktoral. Kalau sudah jadi nanti itu berarti kita sudah bisa jadi institut teologi Abdi Sabda ITAS, kembali ke ITAS. Memang ini dikenal orang kan ITAS kan. Kalau kalian pergi kemana-mana kalau sekolah ITAS ya, nama itu masih menggaung di hati mereka. Padahal kita sendiri sudah menurunkan kelas kita jadi STT. Ya itulah. Lalu sekarang sudah turun kelas, ingin naik kelas lagi. Jadi ITAS. Karena ada banyak risiko yang harus kita jalani kalau kita merubah menjadi ITAS lagi. Kalau kita ubah menjadi ITAS, maka semua prodi kita nanti jadi kembali ke nol lagi. Jadi ulangi lagi. Bekerja keras mengerjakan. Jadi ya harus kerja keras lah semuanya. Gitu ya. Jadi bukan jurusan, prodi. Ada lagi? Ya. Saya ini kan sini saya tanya deskripsi abstrak itu apa? Abstrak itu intipati, intipati atau intisari atau apa ya? Yang paling inti ya, abstrak. Ya intisari yang paling penting. Makanya dia hanya 250 kata. Nah nanti kalau dalam sebuah skripsi nanti kita akan bahas lagi ke bagian yang inti ini. Di rumusan masalah nanti itu akan dijawab melalui metodologi penelitian kita. Lalu kita jawab pertanyaan-pertanyaan kita di bab 3, bab 4. Lalu di kesimpulan kita akan menjawab pertanyaan rumusan masalah itu dengan bahasa yang sederhana, pendek.
Lalu setelah itu nanti dari yang sederhana itu kita press lagi menjadi abstrak. Jadi abstrak itu adalah sebuah, kalau dikatakan miniaturnya skripsi, ya miniaturnya yang paling inti pokok dari skripsi. Jadi kalimatnya makanya nggak perlu panjang-panjang. Ini aja. Mengapa menulis skripsi itu? Misalnya kalian tulis nanti contoh pendidikan agama Kristen bagi anak usia muda, pak bagi usia dini atau balita. Mana mungkin ada pak bagi balita kan? Itu kan contoh. Nah, lalu di paragraf pertama, mengapa kau menulis pak bagi balita? Nah, baik buat alasannya. Setelah saya baca buku-buku tentang pendidikan agama Kristen, dulu banyak orang menulis tentang pak bagi balita. Karena itu saya tertarik menulis pak bagi balita. Itu aja satu paragraf. Singkat kan? Lalu paragraf kedua, how, metodologinya. Untuk mengupas pak bagi balita, saya menggunakan metodologi kualitatif dengan mewawancarai sekitar 10 orang, terdiri dari 3 orang tua, 3 guru-guru pendidikan agama Kristen, 1 pendeta, 2 majelis. Itu 10 orang berkualitas dengan menggunakan metode wawancara dan wawancara yang mendalam. Selesai. Paragraf ketiga, hasil penelitian saya adalah ternyata pak bagi balita itu sangat penting karena anak-anak menerima pendidikan iman dimulai dari bayi, balita. Maka bagaimana cara mendidik agama Kristen bagi balita? Pertama, harus memperdengarkan musik Kristen, baik instrumental atau lagu pujian. Kedua, orang tua membacakan kitab suci bagi anak-anak. Ketiga, lagu. Keempat, itu hasil. Orang membacanya keren. Kalau saya ingin mendalami lagi tentang abstrak ini, maka saya baca bab 2-mu, bab 3-mu, bab 4-mu. Disitulah kupasanmu lebih dalam tentang penelitianmu. Lalu kalau saya ingin membaca hasil penelitianmu, saya baca bab 5. Nah, karena nanti kalau ini akan saya temukan di bab 1. Ini akan saya temukan di bab 3, bab 2 dan bab 3. Ini akan saya temukan di bab 5. Lalu jawaban penelitian yang paling panjang nanti akan saya baca bab 3, bab 4. Itu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Udah mengerti sampai di sini? Ini bagian awal. Jadi ada 9 hal yang harus kalian kerjakan di bagian awal skripsi. Kita belum masuk kepada isi. Ini masih remeh-temeh ini. Tapi terkadang yang 9 awal ini diabaikan oleh mahasiswa dalam menulis skripsi. Karena ini hanya 9 halaman kan? Atau katakanlah karena ini kata pengantar 3 halaman dari 3, lalu ini 1, 2, tambah 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Katakanlah 15 halaman. Ini diabaikan oleh mahasiswa. Akhirnya ketika mengantar draft skripsi kececer ini. Kadang tidak ada ini, kadang ini tidak ada, ini semua tidak ada, diabaikan. Pokoknya terkumpul, paksa cepat karena waktu sudah terlambat ini. Padahal ini waktu-waktu luang-luang pun kalian bisa kerjakan ini. Tidak ada ide, tidak ada yang bisa kalian dapatkan ide-ide yang berkaitan skripsi, bukan ini bisa dikerjakan. Sambil minum goreng, minum kopi, makan goreng, kan bisa. Halaman 1, halaman 2, ini kan sebenarnya bisa ini kan. Kata pengantar, kan buat dulu, belum selesai buat kata pengantar. Terima kasih kepada ini kan bisa kan.
Pokoknya dikerjakan dulu yang awal-awal ini. Itu gampang, nggak perlu memikirkan sesuatu. Yang paling kalian berpikir dari sini agak lama. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk orang tua. Nah, kalau yang lain ini dia berpikir ini, nggak ada pikiran ke sini, hanya klik 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 selesai. Oke, kalau tidak ada bertanya kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, kita masuk bagian yang kedua, inti. Apa yang menjadi bagian inti? Bagian inti itu terdiri dari dua bagian. Terdiri dari dua bagian ya. Bagian yang pertama itu ialah pendahuluan. Jadi ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini bab 1. Kalau di skripsi nanti ini bab 1. Ada beberapa poin di bab 1 ini. Yang pertama nanti ini adalah latar belakang besar. Nah, di latar belakang masalah ini, kalian harus punya masalah. Jangan menulis tanpa ada masalah. Nah, bagaimana cara melihat masalah? Kemarin sudah saya katakan adalah das sollen dan das sehen. Ini seharusnya, ini kenyataan. Lalu dari seharusnya kepada kenyataan ada riset G. Dan riset G itulah yang menjadi pertanyaan penelitian. Jadi seharusnya kalau misalnya tadi judulnya pendidikan agama Kristen bagi anak balita, mulailah yang seharusnya. Seharusnya anak-anak telah mendapatkan pendidikan agama Kristen sejak mereka berusia dini, bayi 5 tahun. Anak-anak itu sudah harus diberikan pendidikan agama Kristen melalui musik, melalui audiovisual, melalui pembacaan kitab suci, melalui nyanyian kepada anak-anak, supaya iman anak-anak itu telah tumbuh sejak dia belum punya tabula rasa. Istilah sekarang itu masih kertas putih. Padanya sudah diberikan pendidikan agama Kristen. Itu seharusnya. Tetapi kenyataan para orang tua dan guru-guru PAK tidak pernah mengajarkan PAK bagi usia dini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 25 anak balita, yang mengajarkan pendidikan bagi anak balita hanya 3 orang. Itu yang seharusnya, itu yang fakta di lapangan. Lalu terjadi jurang pemisah, jurang penelitian. Mengapa orang tua dan guru PAK misalnya tidak pernah mengajarkan
pendidikan agama Kristen kepada anak usia dini atau balita. Ini menjadi permasalahan yang perlu diteliti secara akademis. Berdasarkan masalah di atas, saya membuat tulisan skripsi pendidikan agama Kristen bagi anak balita. Nah, ini contoh, berarti ada masalah. Ada yang seharusnya, tapi nggak terjadi. Tetapi apa yang terjadi adalah anak-anak tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen pada usia dini. Itu masalah. Lalu mengapa itu tidak terjadi? Nah, itulah nanti akan dijawab dalam skripsi ini. Dan itulah nanti menjadi pertanyaan penelitian di sini. Juga ini menjadi rumusan masalah nanti. Mengapa? Mengapa anak tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen pada usia dini? Apa yang menyebabkannya? Apa faktor-faktornya sehingga mereka tidak menerima pendidikan agama Kristen? Lalu bagaimana solusi? Ini di sini. Ini merupakan masalah. Pokoknya harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, maka itu tidak skripsi. Kemarin sudah saya katakan banyak pengalaman menulis skripsi, lebih banyak definisi di latar belakang itu. Misalnya pendidikan agama Kristen bagi usia dini atau balita. Lalu di latar belakang definisi pendidikan agama Kristen menurut ini, menurut segala macam-macam. Baru definisi anak usia dini, balita dari berbagai kamus. Lalu di bawah berdasarkan masalah di atas kan. Enggak ada masalah. Definisi yang di atas. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi nanti definisi itu masuklah ke bab 2. Jangan di bab 1. Di bab 1 itu isinya ialah das solen dan das se. Apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Lalu mengapa itu terjadi? Itulah yang mendorong saya melakukan penelitian. Sehingga saya membuat judul skripsi bla 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 bla. Itu latar belakang masalah. Nah, kalau kalian sudah mengerti latar belakang masalah, kalian sudah punya masalah, latar belakangnya mengapa terjadi itu masalah, lalu apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, kalian sudah tahu latar belakang masalah, maka masuklah bagian yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini adalah karena kalian sudah tahu masalah, sudah memurai masalah, maka identifikasilah masalah. Kemarin sudah saya katakan selalu dimulai dengan kata adanya. Adanya anak-anak usia dini tidak menerima pendidikan agama Kristen. Atau adanya orang tua tidak memedulikan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak mereka yang balita. Atau adanya guru pak yang tidak melaksanakan pendidikan bagi usia dini. Itu identifikasi masalah. Dimulai dengan adanya. Jangan ambil identifikasi dari luar latar belakangmu yang tidak kau tulis latar belakang. Lalu setelah ujian baru kau keluarkan latar belakang itu. Menurut saya Pak begini. Lalu pertanyaan dosen penguji, mengapa kau tidak tulis latar belakang? Ya lupa Pak. Padahal sudah skripsi. Jadi latar belakang masalah nggak boleh lupa. Tulis yang kau tahu, dan yang kau tahu itulah bahas. Jangan tulis yang tidak kau tahu, lalu membahas yang tidak kau tahu. Itu identifikasi masalah. Lalu setelah identifikasi masalah sudah jelas, baru rumuskan masalahnya. Dari mana rumusan masalah datang? Rumusan masalah datang dari sini, di set B. Seharusnya begini, kenyataan begini, lalu pertanyaannya mengapa? Maka harus ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu yang inti, lalu yang kedua lagi ini turunan.
Kalau di sini ya, mengapa? Lalu yang kedua di sini apa faktornya? Lalu yang ketiga apa solusinya? Mengapa orang tua tidak mengajarkan pak pada anak usia dini? Nanti jawab itu, pertanyaan itu di bab 3, bab 4. Lalu apa yang faktor menyebabkan orang tua atau guru pak tidak mau mengajarkan pendidikan agama Kristen kepada anak usia dini? Tentu ada nanti. 1, tidak ada buku yang tersedia. 2, tidak ada guru yang ahli mengajar pak pada usia dini. 3, tidak ada fasilitas, tidak ada bangunan, tidak ada infrastruktur. Banyak sekali faktor-faktor nanti. Atau gereja tidak punya model pembelajaran terhadap pak usia dini. Hanya datang ke sekolah minggu. Kelas pertama 0 sampai 5 tahun balita di sini. Sampai di sana bukan diajar pak, diajar mewarnai. Guru paknya, guru sekolah minggunya membawa cat, membawa spidol. Ayo adik-adik warnai. Bukan pendidikan agama Kristen yang diajarkan kepada balita, mewarnai. Atau main puzzle, atau main dorong-dorongan. Hanya menghabiskan waktu ke sekolah minggu, bukan pendidikan agama Kristen. Kalian mungkin sudah guru sekolah minggu. Lihatlah ke sana. 0 sampai 3 tahun itu apa yang dikerjakan? Mewarnai, menggambar-gambar. Atau main-mainan. Itu faktor-faktor. Lalu apa solusi? Itu yang kalian pikirkan. Tulisanmu itu menjadi solusi. Tawarkanlah supaya kurikulum agama Kristen atau dinas pendidikan Dirjen Bimas Kristen Protestan mengeluarkan kurikulum terhadap pendidikan anak usia dini, atau kepada sekolah, atau kepada kampus. Itu kan nanti alam saran secara akademis. Solusinya ada. Kau udah pikir kerja sekarang itu solusinya apa? Tanya orang, tanya murid, tanya orang tua, apa solusinya? Pasti mereka punya solusi. Itulah angkat nanti sebagai hasil penelitian. Itu rumusan masalah. Nah, setelah kau rumuskan masalahnya, kau sudah tahu apa pertanyaan-pertanyaan penelitiannya, jangan banyak. Karena semakin banyak ini, maka nanti kau capek menjawabnya di bab 3 dan 4. Ini akan kau jawab nanti sini. Ini semua kau jawab. Karena ada banyak mahasiswa membuat pertanyaan penelitian untuk masalahnya, ada 5, ada 7, tapi satu pun tidak dijawabnya di sini. Tidak ada dijawab. Lalu kesimpulan dia pun lari dari situ. Makanya tidak sistematis. Bab 1 membeda yang lain, bab 2 membahas yang lain, bab 3 sehingga skripsi itu hanya kumpulan bahasan-bahasan yang tidak sistematis. Nah itu, jadi setelah itu baru apa? 1/4 itu adalah tujuan penulisan, tujuan penelitian. Nah, kamu sudah tahu pertanyaan penelitiannya apa? Mengapa anak-anak atau orang tua tidak mengajarkan pendidikan agama Kristen kepada anak balita? Kan itu pertanyaannya. Berarti tujuanmu jelas. Tujuan mulailah dengan kata untuk mengetahui mengapa orang tua tidak mengajarkan pendidikan agama Kristen kepada anak-anak balita. Kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan orang tua atau guru pak tidak menulis mengajarkan pendidikan Kristen pada anak usia dini. Lalu ketiga, untuk mengetahui solusi apa yang akan diberikan dalam rangka mengajar pendidikan agama kepada usia dini. Kan sudah jelas kan? Karena kalian sudah menguasai latar belakang masalah, menguasai identifikasi masalah, menguasai rumusan masalah, tujuannya pun jelas. Kalau tujuan sudah jelas, maka masuklah kepada yang kelima, manfaat. Kalau sudah tahu tujuannya, tentu kan ada tahu manfaat penelitian apa. Kalau sudah beli daging B1 misalnya, kan sudah tahu manfaatnya untuk membuat panggang atau saksang.
Jangan udah beli B1, manfaatnya itu apa? Ya buat goreng godok-godok katanya. Dari mana caranya buat goreng godok-godok? Sudah jelas beli B2 2 kilo. Manfaatnya apa? Membuat goreng godok-godok. Aduh, gitu skripsi banyak. Judulnya luar biasa, tapi hasilnya makin luar biasa karena enggak nyambung antara ini dan ini. Nah kalau saudara mulailah manfaat agar menambah wawasan tentang apa? Tentang mengapa orang tua tidak mengajar pendidikan agama Kristen pada usia dini. Jadi orang yang membaca itu, oh gini rupanya. Mengapa orang tua tidak mengajarkan pak kepada anak-anak balita? Oh, itu kan menambah wawasan. Pembaca menambah wawasan dia. Lalu yang kedua apa manfaatnya? Untuk menambah wawasan agar tentang apa faktor-faktor. Jadi orang membaca tulisanmu, oh ini rupanya faktor-faktor yang menyebabkan mengapa orang tua atau guru pak tidak mengajar pak kepada anak usia dini. Lalu yang ketiga apa? Untuk menambah wawasan tentang solusi. Oh rupanya ini caranya. Berarti aku kerjakan lagi. Mungkin dia tidak punya anak kecil lagi. Dia kepada cucunya. Dia mengajarkan itu kepada cucunya. Karena anak-anaknya udah besar, udah pada menikah. Tapi dia masih punya cucu. Setelah baca skripsi ini, maka dia punya wawasan bagaimana cara mendidik anak-anak usia dini tentang pak. Lalu dia nanti putar kaset atau putar video samping cucunya. Kenapa itu pak? Aku baru baca skripsi siapa? Anak STT itu. Wah kan itu. Meningkatlah akreditasi STT kan. Karena mereka sudah baca skripsi yang berkualitas. Apalagi kalian cetak nanti kan dibaca. Atau kalian masukkan ke digital, ke Akademi E2 atau ke jurnal-jurnal, dibaca orang. Orang makin banyak tambah wawasannya, ilmunya tentang pendidikan agama Kristen. Naiklah akreditasi kampus kita, naiklah kelas kalian. Siapa dosennya? Tadi itu ditanya lagi dosennya. Naiklah akreditasi dosen, naiklah kualifikasi dosen, naiklah kualifikasi kampus, naiklah. Semua punya pengaruh. Karena kalian sudah mengikuti metodologi penyelesaian yang bagus. Nah setelah dapat manfaatnya apa lagi yang harus dikerjakan? Manfaat penelitian maka 1/6 di sini apa metodologi penelitian. Nah tadi sudah jelas masalahnya apa, mengapa terjadi ini, apa faktornya, apa solusinya. Nah untuk menyelesaikan ini butuh metodologi, cara menyelesaikan masalah itu. Berarti butuh alat untuk menyelesaikan masalah. Kayak kemarin, apakah mangga bisa dikupas dengan cangkul? Bisa, tapi hasilnya amburadul, tidak bisa dinikmati orang. Nah bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah? Nah, ambillah alatmu apa, metodologi penelitianmu apa, kualitatif atau kuantitatif. Nah kalau kualitatif apa yang dibuat? Berarti wawancara mendalam. Siapa yang diwawancarai? Orang tua. Siapa lagi? Ini. Kalau kuantitatif angket. Siapa yang mau diberi angket? Berapa angketnya? Berapa populasi? Berapa sampel? Gitu cara berpikirnya. Sehingga kalian sudah tahu semua langkah-langkah dalam rangka menyusun skripsi. Nah ini yang mau dijelaskan di metodologi penelitian. Jadi jangan hanya metodologi penelitian, laboratorium research, field research. Bukan itu. Kamu harus bisa jelaskan bagaimana cara mengumpulkan data, lalu bagaimana cara menganalisa data, lalu bagaimana cara mengambil hasil penelitian. Itu yang penting. Nah, kalau sudah tahu bagaimana metodologi penelitian, maka yang terakhir di sini ialah sistematika penulisan. Oh iya, sebelum metodologi sebelum sistematika penulisan ini masih ada hipotesa dan kerangka
konseptual. Jadi hati-hati. Kalau kalian menggunakan kuantitatif berarti hipotesa. Kalau kalian menggunakan kuantitatif berarti kerangka konseptual. Hipotesa berarti kalian menggunakan kuantitatif angket. Kalau membagi angket berarti kalian pakai hipotesa. Karena dia dari positivisme. Berarti kalimatnya nanti diduga. Diduga anak balita tidak mendapatkan pendidikan PAK karena tidak ada modul pembelajaran PAK bagi anak-anak. Atau jika pendidikan PAK diberikan kepada anak-anak usia dini, maka anak-anak ini akan bertumbuh imannya. Jika atau pengaruh itu dalam teori atau metodologi kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu tidak hipotesa, tapi dia kerangka konseptual. Karena dia tidak menemukan jawaban. Karena dia akan menemukan jawaban nanti melalui wawancara. Berarti dia belum punya jawaban. Kalau hipotesa itu kan sudah punya jawaban, dia positivisme. Kalau kualitatif tidak ada jawabannya, dia masih nihilisme. Dia masih mencari jawaban kepada orang yang diwawancarainya. Berarti dia punya konsep dulu, makanya punya kerangka konseptual. Apa kerangka konsepnya? Nah misalnya kerangka konsepnya ialah anak-anak usia dini itu perlu dididik dengan pendidikan agama Kristen. Ketika dia memperoleh pendidikan agama Kristen yang baik, maka dia kelak akan memiliki iman yang baik. Itu konsepnya. Bahwa dia sudah memberi asumsi dasar, kerangka konseptual, bahwa anak-anak yang diberikan pendidikan usia dini tentang PAK akan menjadi anak-anak yang berkualitas, yang beriman, yang cerdas. Itu kerangka konseptual. Lalu nanti ketika dia mewawancari orang, harus dia menggiring kepada konsepnya. Maka dia melakukan induktif. Kalau hipotesa dia melakukan deduktif. Deduksi dulu. Dia menjelaskan sebelum diisi angket, dia deduksi dulu. Menjelaskan kepada informan lah, bukan informan. Kalau pakai hipotesa bukan informan. Responden menjelaskan kepada responden apa itu yang akan diisi dalam angketnya. Apa harapan-harapan, cara mengisi, lalu bagaimana cara pengumpulan angket dan sebagainya. Itu deduksi namanya. Dia memberikan pemahaman. Tapi kalau kualitatif wawancara, dia induksi. Induksi itu begini, sebelum dia wawancara seseorang yang kita wawancara itu belum tentu tahu apa yang kita tulis, apa yang kita pikirkan. Nanti dia salah jawab. Maka sebelum mewawancarai, beri dulu penjelasan. Bapak Ibu begini, pendidikan agama Kristen itu kan pada umumnya diberikan kepada orang-orang yang sudah sekolah di SD, di SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Tapi ada pendidikan agama Kristen belum diberikan kepada anak-anak usia dini. Dan saya meneliti itu. Menurut Bapak Ibu bagaimana pendapat kalian? Nah itu, dia sudah ngerti. Oh berarti ini pendapat yang mau diberikan ialah soal bagaimana pendidikan agama Kristen kepada anak-anak usia dini. Lalu dia bisa menjawab, oh begini Bapak Ibu, begini, bagaimana. Dia kan kita sudah induksi tadi. Induksi. Beri ilmu sedikit, lalu kita harapkan dia menjawab banyak dari yang kita masukkan. Nah, pertanyaan kedua mungkin yang ditanya ialah, gini, kalau misalnya dia anak-anak ini, kita berilah sekarang ilmu, pengetahuan tentang anak-anak ini, pengetahuan ilmu Alkitab, pendidikan agama. Menurut kalian nanti kalau dia sudah besar, 11 tahun, 12 tahun, bagaimana dia? Oh berarti bagus itu, begini. Kan dia jelaskan kan? Menurut Ibu Poltak, kan itulah nanti kalian buat kan? Bahwa dia sangat setuju pendidikan agama Kristen diberikan kepada anak-anak yang usia dini. Karena 11 tahun akan datang atau 10 tahun akan datang, anak yang diberikan pendidikan agama Kristen akan bertumbuh dalam iman. Dia menjadi cerdas dan berkualitas. Nah itu tulis. Baru nanti di bab 4 sudah kau buktikan kerangka konseptual tadi. Sampai di sini paham ya yang saya jelaskan ya. Ini sebenarnya sudah saya menjelaskan metodologi.
Sudah saya jelaskan ulangi lagi metodologi penelitian yang kalian pernah terima. Pak, Ya, silakan. misalnya kita mau melakukan wawancara, Ya, tentunya kan harus dibuat di dalam deskripsi itu bukti otentiknya. Nah, apakah bukti otentik itu berupa gambar kita masukkan atau perlu lagi dengan tambahan voice dalam hasil rekaman tadi? nah itu kemarin sudah saya jelaskan bahwa itu belum waktunya saya jawab. Karena nanti akan ada saya ajarkan bagaimana cara wawancara dan angket. Ini masih bentuk skripsi. Nanti kita akan masuk ke sana. Gitu ya. Kalau saya jelaskan sekarang udah nanti tidak sampai habis. Perlu lagi kita kuliah nanti kan. Nah, sampai di sini dulu. Ini masih sampai hipotesa. Baru kita masuk setelah hipotesa sistematika penulisan. Ini kan harus kita jelaskan di sini nanti isinya bab 1 berisi apa, bab 2 berisi apa, bab 3 berisi apa, bab 4 berisi apa, bab 5 berisi apa. Biasanya kan ini pendahuluan, ini kerangka teori, ini metodologi, ini hasil penelitian, ini kesimpulan. Itu biasanya sistematikanya. Itu sudah umum itu ya. Tidak perlu kita urai lagi. Karena itu sudah menjadi sistematika penulisan. Ini bagian inti yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini. Nah, bagian inti yang kedua, ini bagian inti yang kedua ialah membahas soal hasil penelitian. Ini bagian utama. Ini bagian utama. Kalau ini pendahuluan, sekarang kita masuk bagian utama. Nah, di bagian utama itu apa yang harus kita siapkan di bagian utama? Yang pertama ini ialah ini kerangka teori. Kerangka teori atau kerangka konseptual dan hipotesa. Kerangka teori, kerangka konseptual dan hipotesa. Ini biasanya bab 2. Nah, apa maksudnya kerangka teori dan kerangka konseptual? Di sini kalian menjelaskan teori-teori yang kalian gunakan dalam membahas skripsi itu. Mulai dari definisi judul kalian apa? Definisi kalian judul itu satu persatu. Lalu kedua, teori yang kalian gunakan. Teori artinya buku utama kalian buku apa? Karena sering mahasiswa ketika menulis skripsi ditanya, apa buku utamamu menulis skripsi ini? Tidak ada katanya. Jadi apa yang dia baca buku utama dia? Ada buku utama. Dari buku utama itulah teori-teori yang akan dia kembangkan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitiannya. Hati-hati kalian di sini. Jadi teori yang utama itu ialah siapa penulis yang kalian gunakan dalam rangka membahas skripsi itu. Bahkan ada dosen-dosen penguji nanti ditanya begini, apa warna buku yang kau gunakan itu, buku utama. Itu karena dia ingin membuktikan apakah kalian punya buku utama. Kalau tidak punya buku utama, susah kalian membuat teori. Harus ada teori. Kalau misalnya nanti soal pendidikan agama Kristen kepada usia dini, siapalah tokoh yang membahas itu. Nah, itulah kalian gunakan di bab 2. Jelaskanlah buku itu dengan detail. Misalnya Profesor Hegel Mark menulis pendidikan usia dini kepada balita, dalam bukunya menjelaskan bla 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 bla. Dia mengatakan bahwa bla 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 bla. Teori yang dia gunakan bla 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 bla. Jelaskanlah itu terus.
sampai mendalam. Terkadang mahasiswa membuat bab 2 itu tidak ada kaitannya pun sama bab 4. Jadi nanti ini bab 2 ini harus digunakan di bab 4 dalam pembahasan atau analisa. Jadi ada kaitan bab 4 dengan bab 2 dari teori yang kau tulis. Ini dia tulis teori bab 2 banyak sekali, sampai 78 halaman. Satu skripsi bab 2. Tapi bab 4 10 halaman. Aneh. Itu namanya kalau kalian punya manusia, ini kan, kepala bab 1, bab 2 leher, bab 3 perut, bab 4 dan bab 5 kaki. Jadi lehernya gini, benar sampai sana. Panjang lehernya gini. Perutnya gini, kecil. Kakinya lagi masih kecil. Itu enggak sehat kalau manusia lehernya panjang. 78 halaman bab 2. Aneh. Lalu ketika kita kritik ini janganlah dimasukkan ke bab 3, ini masukkan ke bab 4 ini. Ya Pak, sudah begitu Pak, begitu dan skripsi dia apa ini? Begitu melawan pula. Itulah keanehan yang bimbing skripsi di kampus kita ini. Bab 2 buncit. Kalau sudah 78 halaman itu sudah skripsi 75 halaman. Skripsi 75 halaman. Jangan bernafsu buat 2 halaman. Gak ada gunanya. 75 halaman skripsi. Makin pas 75 makin bagus. Tapi kalau bernafsu buat 150, bosan kita baca itu. Gak ada isi. Gitu ya. Jadi harus jelas ya. Teori yang kau tulis di bab 2 digunakan di bab 4. Nah, ini yang pertama. Dari bagian yang kedua, bagian inti ini. Jadi teorimu harus jelas. Ini nanti kadang-kadang dipaksakan. Misalnya pendidikan agama Kristen bagi usia dini menurut Luther, menurut Calvin. Padahal Luther waktu itu belum pernah mendengar usia dini. Tapi paksanya itu menurut Luther, menurut menurut Calvin, menurut John Wesley. Tanya, apa Luther pernah belajar mengajar pendidikan usia dini? Ya enggak. Lalu mengapa kau tulis? Ya biar ada Pak, dari Luther. Ya untuk apa? Dibahas nanti di bab 4 Luther. Enggak. Ngapain? Cek. Gak ada gunanya. Menambah kertas itu. Membuang-buang waktu, tidak ada gunanya. Nah, itu contoh. Jadi uraikanlah apa yang menjadi teorimu yang berguna, yang berguna bagi pembahasan hasil-hasil di bab 4. Nah itu yang pertama yang harus jelas. Bagian yang kedua ialah uraian empirik dan hasil penelitian. Ini biasanya bab 3 dan bab 4. Bab 3 dan bab 4. Jadi kalau di bab 1 tadi, di bagian pertama tadi itu bagian teori, itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bab 4 atau bab 3 bab 4. Uraian empirik. Uraian empirik artinya kalian sudah menemukan data lapangan, hasil angket atau hasil wawancara. Lalu data empirik itu dianalisa berdasarkan data teori. Dikawinkanlah teori dengan empirik supaya hasil penelitianmu sahih. Jadi teorimu dengan hasil penelitianmu kau bahasakan. Nah, mahasiswa kadang-kadang tidak mampu membahasakan data yang dia temukan di lapangan dengan kerangka teori yang dia gunakan di bab 2. Nggak mampu dia mengawinkannya.
Jadi akhirnya teori-teori, data empirik selesai. Misalnya nanti contoh yang sering ya, dibuatlah angket tentang katakanlah tadi pendidikan agama Kristen kepada usia dini, variabel pertama tentang pendidikan agama Kristen kepada anak usia dini. Pertanyaan pertama, apakah saudara setuju dilaksanakan pendidikan agama Kristen bagi usia dini? Setuju, sangat setuju. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, dia dapatlah itu 10 pertanyaan. Tapi di bab 4 dia tidak urai yang 10 itu. Data itu tetap data, tapi tidak dia bahasakan ulang datanya. Seharusnya dari 50 orang yang saya bagi angket, 45 orang setuju bahwa pendidikan agama Kristen kepada anak usia dini perlu diberikan. Dari hasil itu menunjukkan bahwa orang tua sangat berkeinginan, berhasrat untuk mengajarkan anak-anaknya tentang pendidikan agama Kristen. Persoalannya ialah mereka tidak menemukan buku ajar atau bahan ajar yang berkaitan dengan pendidikan agama Kristen kepada usia dini. Pak analisa berdasarkan teori di bab 2 bahwa seorang profesor bla 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 mengatakan pendidikan usia dini itu walaupun tidak punya bahan ajar, tapi orang tua bisa melakukan bla 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 bla. Nah, itu dia kawin kan teori dan data empiris. Ini tidak pernah bunyi bahasa empiris dengan bahasa teori, tidak pernah bunyi. Tapi kalimatnya nanti bahwa pembuktian hipotesa di bab 2 telah terbukti di bab 4 dengan skor 3,5. Itu saja. Titik. Lalu kita tanya bagaimana pembuktian ini? Itu Pak, itu rata-ratanya, itu hasil angketnya. Selesai. Tapi bagaimana hasil angket itu dibahasakan menjadi bahasa penelitian? Tidak ada. Itu yang sering terjadi di sini. Sehingga uraian empirik dan hasil penelitian ini jarang tercapai. Dia hanya data empirik dan data teori, tapi tidak pernah analisa teori dan data empirik terjadi di sini. Kalau bimbingan saya urai, tidak boleh, harus kawin data teori dan data empirik, harus kawin. Kalau tidak, jangan harap lolos dari saya. Entah itu penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Jadi jangan asal menulis teori tapi tidak berguna di data empirik. Ini 2 bagian yang penting dari inti. Jadi pendahuluan dan bagian utama. Inilah yang paling penting dari skripsi. Paling utama. Ini jangan diabaikan. Kalau ini sudah paten, kalau ini tadi awal-awal ini tanpa berpikirnya ini. Untuk kesimpulan itu tidak perlu banyak berpikir. 2 jam selesai. Tapi kalau ini berbulan-bulan ini. Prosesnya berbulan-bulan supaya bisa tercapai. Kalau ini sebenarnya tinggal perbaikan seminar proposal kayak ini. Yang paling lama ini berbulan-bulan ini. Ini hampir 3-4 bulan baru selesai. Kalau ini 1 bulan selesai karena hanya perbaikan revisi dari proposal skripsi. Tidak perlu 1 bulan maksimal sudah selesai. Tapi ini perlu energi besar. Itu bagian yang inti. Ada pertanyaan di bagian yang inti ini? Ada pertanyaan? Nah, di bagian empirik ini juga harus saya uraikan. Di bagian empirik ini harus nanti di bab 3 ini berbicara metodologi. Ini juga harus jelas. Terkadang di sini mahasiswa karena hanya metodologi
berikan metodologi apa yang dia gunakan, kemudian sampel, baru populasi, kemudian kalau dia pakai kuantitatif dia pakai rumus. Rumus siapa yang dia gunakan untuk menganalisa di bab 4 nanti harus jelas sih. Kalau dia punya tempat penelitian harus dijelaskan secara penelitiannya di mana. Kalau sekolah jelaskan sekolahnya, harus jelas ini. Baru nanti yang kedua ialah soal analisa dan refleksi. Ini bab 4. Ini analisa dan refleksi. Nah, di sini juga refleksi ini kadang-kadang mahasiswa tidak bisa bedakan. Karena banyak skripsi dia baca refleksi teologis, dia buat refleksi teologis. Kalau prodi PAK jangan refleksi teologis, tapi refleksi PAK. Jadi jangan buat refleksi teologis sini nanti. Tapi ya refleksinya PAK. Itu harus PAK. Karena kalian prodi PAK. Kalau prodi teologi refleksi teologis. Tapi kalau PAK refleksi PAK. Refleksi pendidikan agama Kristen. Bagaimana kalian merefleksikan ketiadaan orang tua memperhatikan pendidikan kepada anak usia dini? Bagaimana refleksinya? Jika tidak ada pendidikan agama Kristen kepada anak usia dini, maka hancurlah masa depan. Karena anak-anak tidak beriman, anak-anak tidak berkualitas, anak-anak tidak cerdas. Tapi kalau anak-anak itu sejak dini kita berikan pendidikan agama Kristen, maka dia ketika dia besar, entah kemanapun berada, pergi merantau, dia sudah punya iman yang baik. Makanya saya sebagai orang tua sejak dini, saya yakini sejak bayi pun saya sudah yakini bisa memberikan pendidikan agama Kristen. Sejak bayi, sejak dalam kandungan, saya sudah perdengarkan musik-musik Kristen. Setelah lahir, saya juga perdengarkan musik-musik Kristen. Kalau bisa yang klasik. Kalau ingin anak kita pintar, berikanlah musik-musik klasik. Maka sejak bayi dalam kandungan sampai lahir sampai besar, saya selalu putar Beethoven, Mozart, Sebastian Bach. Itu saya putar. Lalu musik-musik instrumental yang Kristen, baik yang klasik, yang yang modern, saya berikan. Lalu saya baca firman Tuhan. Walau dia tidak tahu apa-apa, masih tidur begini, tak apa-apa. Sekarang kalau tidak kita malas membaca Alkitab, buka aja Alkitab audio, putar di sampingnya. Satu-satu pasal setiap malam atau setiap pagi. Itu, saya sudah lakukan itu. Nah sampai sekarang pun begitu. Mau tidur antar musik, instrumental misalnya. Nah itu akan meningkatkan IQ atau kecerdasan anak. Jadi kalau ingin anak kalian nanti cerdas, selama kandungan perdengarkanlah musik-musik rohani, musik-musik klasik atau musik-musik Kristen. Sekarang udah gampang kan, di setiap media apapun sudah ada, media cetak, media elektronik lah ya, ada YouTube, ada Spotify, ada apa lagi, ya itulah terserah. Yang saya pakai Spotify misalnya, saya gunakan itu, macam-macam itu sekarang banyak, gunakan loh, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada, kita masuk kepada bagian yang terakhir. Nah kesimpulan ini harus penting bagi kita, bahwa banyak orang menganggap kesimpulan itu adalah ringkasan.
jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Jadi kalau ada 3 pertanyaan di rumusan masalah, mengapa anak-anak tidak dapat pak? Lalu apa faktornya? Lalu ketiga apa solusinya? Dijawab di sini secara singkat. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan terhadap anak-anak usia dini, balita, kepada 40 atau 30 orang anak di desa X, ternyata pendidikan usia dini terhadap pendidikan agama Kristen terhadap anak-anak usia dini meningkatkan mutu iman anak-anak. Hal ini terbukti dari respon orang tua dan para guru-guru pak dan agama Kristen, pendidikan Kristen di desa X misalnya. Dan hasil penelitian saya mengatakan bahwa pendidikan yang diberikan sejak dini akan membawa manfaat kepada masa depan anak-anak. Seperti iman anak akan bertumbuh. Kedua, anak-anak akan cerdas. Yang ketiga, anak-anak akan mampu menghadapi segala tantangan. Entah dimanapun dia berada, dimanapun dia bekerja dan kuliah, anak-anak sudah punya dasar iman yang kuat. Itulah kesimpulan. Dia menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Pertanyaan itu. Dan nanti kalau misalnya pembaca ingin membaca jawaban yang lebih panjang, dia lihat bab 4. Karena di bab 4 itulah jawaban yang panjang terhadap pertanyaan penelitian ini, rumusan masalah. Tapi kalau jawaban pendek, itu ditemukan di kesimpulan. Makanya kalau ujian skripsi selalu saya katakan, apa kesimpulan terhadap skripsi? Kalau seorang mahasiswa tidak tahu kesimpulan yang dia tulis, berarti dia tidak menguasai skripsi. Jadi harus kau kuasai apa yang menjadi kesimpulan dari skripsi. Karena kesimpulan skripsi itulah yang akan menjadi penjelasan singkat kepada orang. Kalau ditanya sekarang apa isi skripsimu, kau dengan lantang menjelaskan dengan pendek. Lalu dia bertanya lebih dalam lagi. Nah, keluarkanlah bab 4. Perpanjanglah jawaban. Karena kau sudah kuasai bab 4. Tapi kalau ingin lebih jawaban lebih singkat, berikanlah abstrak. Itu. Makanya banyak mahasiswa ketika ujian kagok atau dengan panggung. Karena apa? Karena dia tidak menguasai tulisannya. Nah, jadi kesimpulan itu adalah sebuah jawaban singkat terhadap pertanyaan penelitian. Nah itu, baru kesimpulan itu nyatakanlah melalui bukti-bukti yang kau lakukan sahih. Kalau ingin misalnya bukti-bukti itu dalam arti bahwa kesimpulan yang kau buat itu bukanlah kesimpulan tanpa alasan, tapi kesimpulan yang punya alasan. Misalnya tadi, dengan melakukan penelitian terhadap beberapa anak di desa X, maka disimpulkan bahwa anak-anak yang telah diberikan pendidikan agama Kristen akan mendapat manfaat terhadap pertumbuhan imannya, yakni 1, 2, 3, 4. Dan solusi bagi anak orang tua yang tidak tahu memberikan pendidikan agama Kristen kepada anak-anaknya, maka solusi yang diberikan adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Itu sudah bukti sah. Berarti dia hasil penelitian, bukan karangan. Karena nanti orang akan melihat bukti itu di bab 4. Begitu ya, itu kesimpulan. Jadi jawaban singkat. Jadi bukan ringkasan. Nah, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, baru nanti kesimpulan dan syarat. Syarat itu datang dari kesimpulan. Jangan angkat syarat di luar kesimpulan. Kalau kesimpulan tadi bahwa
anak-anak itu mendapatkan pengetahuan, kecerdasan atau pertumbuhan iman setelah diberikan pendidikan agama Kristen, saran berikanlah kepada orang tua. Bagi orang tua yang belum memberikan pendidikan anak-anak pada usia dini, segera berikan pendidikan itu. Itu saran, karena sudah ada kesimpulan tadi, bermanfaat. Kedua, bagi gereja, karena gereja belum punya sarana prasarana pendidikan kepada anak-anak usia dini, maka gereja harus punya program pendidikan kepada anak-anak usia dini. Ketiga, bagi sekolah. Keempat, bagi masyarakat dan sebagainya. Hasil dari kesimpulan. Jadi saran itu harus bertindak reflektif atau aksi. Jangan nanti saran punya kalian berteori lagi. Pendidikan agama Kristen bagi anak-anak bla 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 bla. Bukan. Saran itu ini aksi. Nyata. Bukan lagi teori. Saran itu aksi nyata, bukan lagi teori. Jadi jangan lagi berteori di saran, tapi aksi nyata. Apa yang hendak kau sarankan dilakukan oleh orang tua, pembaca, gereja, masyarakat atau STT. Itu aksinya. Gitu ya. Jadi jangan panjang-panjang di sini. Saran langsung 1, 2, 3, 4. Jangan satu ini diurai lagi panjang-panjang jadi skripsi lagi. Bukan, jadi aksinya. Itu saran. Nah, ini lagi tadi yang saya kesimpulan saran harus sinkron. Nah, di luar ini selain 3 bagian penting tadi awal, timbul, kesimpulan, yang tidak kalah penting ialah referensi. Nah, referensi itu dari mulai kepustakaan. Kepustakaan itu mulailah dari Alkitab. Ini sebagai sumber utama. Lalu buku-buku. Lalu kamus atau ensiklopedia. Lalu jurnal. Lalu bahan seminar atau internet. Nah, ini apa namanya? Urutannya. Usahakan Alkitab menjadi buku utama pertama. Karena ini sekolah teologi. Baru buku-buku, kamus, sebagainya. Ini kepustakaan. Buatlah alfabetika. Lalu setelah itu masuklah lampiran. Lampiran bisa lampiran 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau sampai ke sini kepustakaan dan kurikulum vitae harus pakai halaman. Halaman Arab itu ya, misalnya 79 ini halaman sini. Tapi kalau sudah di sini halamannya bukan lagi seperti ini, tapi dia menjadi dalam kurung halaman 1 atau halaman I1 itu seperti ini. Jadi lampiran itu tidak lagi sama halamannya dengan ini. Ini halaman skripsi. Di atas ini misalnya 79. Tapi kalau sudah halaman lampiran, di atas itu menjadi seperti ini. Jadi berubah di halamannya. Kalau di halaman awal tadi, itu halaman awal ini, halamannya begini. 1, 2, 3 ini, Romawi. Tapi kalau sudah halaman skripsi dia Arab. Tapi kalau sudah lampiran dia Arab dan di dalam kurung. Itu halaman lampiran. Buat nanti lampiran itu apakah daftar angket atau daftar pertanyaan atau wawancara atau apapun itu yang kau lampiran, atau foto-foto waktu penelitian, terserah. Nah, itu di lampiran. Itu jika ada. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ya. Bab 4. Ya. Nah, teknik penulisan ini selalu setiap judul mulai dari kata pengantar
daftar isi, abstrak, bab 1 sampai kepada kepustakaan dan lampiran, judul harus font 18. Baru subjudul ini font 14. Itu ukurannya. Baru diketik 2 spasi. Ini skripsi ya, 2 spasi. Kemudian pakai catatan kaki, bukan tulang perut ya. Catatan kaki, bukan catatan perut. Jadi catatan kaki di bawah catatan kakinya, bukan di perut. Nah itu apanya? Kertas putih A4, Times New Roman. Baru ketikan kalau dari atas begini ya. Ini ke bawah ini 2,5 cm. Lalu kiri ini 3 cm. Lalu kanan itu 2 cm. Lalu dari bawah, dari bottom itu 2,5 cm. Ini margin kertas. Oke, untuk skripsi itu maksimal 100 halaman, minimal 60 halaman. Skripsi 60 halaman sampai 100 halaman. Kalau tesis 100 sampai 150, disertasi 150 sampai 200. Jadi kalau kalian buat skripsi kalian 200, kalian sudah doktor itu. Oke, sampai di sini ya pertanyaan. Ya. Selesai Pak. Tadi kan di bagian pembahasan yang awal tadi Pak, bagian halaman ada tadi pada bagian 8 daftar gambar. Daftar gambar itu di awal itu kah kita tempelkan misalnya daftar gambar apa ini maksudnya Pak? Apakah daftar gambar penelitian atau bagaimana Pak? Karena ada pernah saya lihat skripsi senior dia daftar gambar dia penelitian itu di belakang dibuat. Ya. Kalau misalnya dalam hasil penelitian kalian ada gambar-gambar yang membuktikan hasil penelitian, maka itu masuk daftar gambar. Tapi kalau di belakang misalnya ada gambar kalian waktu penelitian, itu namanya bukan penelitian. Itu hanyalah gambar kalian waktu penelitian, bukan hasil penelitian. Jadi beda ya. Jadi gambar itu yang dimaksud ialah hasil penelitian. Misalnya tabel hasil angket, itu kan hasil. Maka buat daftar isi tabel angket. Tapi kalau di dalam gambar itu hanya kalian bergambar waktu di penelitian, itu bukan hasil. Itu lampiran apa itu? Lampiran gambar kalian, dokumentasi gitu. Tapi kalau misalnya gambar itu adalah hasil daripada penelitian itu, maka nanti buatlah daftar gambar, gambar hasil atau gambar pembahasan. Kalian buat gambar yang dibahas. Gambar anak misalnya yang usia dini seperti ini, yang tidak pernah menerima firman Tuhan, lalu gambar anak yang sering dikasih firman Tuhan begini reaksinya, kalian gambar itu buat nanti daftar gambar. Tapi kalau kalian bergambar di penelitian itu bukan hasil penelitian itu namanya dokumentasi. Tidak perlu buat daftar gambar. Daftar gambar artinya ialah hasil dari pembahasan, analisa atau hasil penelitian, gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, sampai di sinilah pertemuan kita. Kita jumpa minggu depan. Silakan siapa yang memimpin nyanyi dan doa. Jadi sekedar mengingatkan 2 minggu lagi kita akan ujian tengah semester. Karena ini masih pertemuan ke-6, kita akan melakukan ujian tengah semester setelah memenuhi 7 kali pertemuan. Jadi 2 minggu lagi kita ujian tengah semester. Oke, silakan. Siapa yang mau berdoa dan bernyanyi?
ini dari dokumen nomor 17. Saya perhatikan. Kerajaan aku timbul. 1, 2, 3 ya. Rajana tumimbul si gonggomi ami jalema pujian nami dengan basando pangoluhon ami atik pemardosa saya poi pargogoy kami mangendehon sangat mi o Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, di mana sebentar tadi kami telah mendapat pelajaran dari Bapak dosen kami. Kiranya Engkau memberkati Bapak dan Bapak dosen dan kedua orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan dan panjang umur Tuhan. Itu juga Tuhan untuk materi pelajaran hari ini mengenai apa yang kami terima, kiranya dapat melekat di dalam hati dan pikiran kami agar dapat menjadi bekal kami kelak di masa depan kami dalam masa pengerjaan skripsi kami Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Sebelumnya kami adalah manusia yang berdosa Bapa, kiranya Kau mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat sore.